Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Mega Bagus Herlambang, STMT PhD IPM ASEAN Eng. Perkenalkan, saya Dika Ramansyah dengan NRP 113220025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah, pengukuran dan perancangan sistem kerja dengan judul Analisis dan Perancangan Ulang Stasiun Kerja Barista pada Fore Coffee untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan keselamatan kerja. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas kerja seorang barista di Fore Coffee. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu profil tempat observasi. Objek penelitian saya adalah Fore Coffee yang bergerak di bidang food and beverage. Produk yang dijual antara lain ada kopi, minuman, non-kopi, serta berbagai jenis pastry. Eh, Pada setiap shift biasanya terdapat beberapa orang barista yang bekerja secara bergantian sesuai jadwal operasional toko. Karena jumlah pelanggan cukup banyak, terutama pada jam makan siang dan sore hari, aktivitas kerja barista berlangsung sangat cepat dan dilakukan secara berulang. Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa tempat ini menarik untuk dianalisis dari sisi ergonomi dan sistem kerja. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada empat, yaitu yang pertama mengidentifikasi potensi ketidaknyamanan dan risiko kerja yang dialami barista selama bekerja. Kemudian yang kedua menganalisis desain stasiun kerja yang digunakan saat ini. Kemudian yang ketiga menganalisis metode kerja atau urutan aktivitas yang dilakukan barista. Kemudian dan yang terakhir adalah memberikan usulan perbaikan agar pekerjaan menjadi lebih produktif, lebih nyaman dan lebih aman. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide keempat. Objek yang diamati, objek yang saya amati adalah barista bagian pembuatan minuman. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi menerima pesanan, mengambil cup, dan menempelkan stiker. Kemudian mengoperasikan mesin espresso, mengambil bahan baku, mencampur minuman, kemudian menyegel cup, kemudian menyerahkan minuman kepada pelanggan. Pekerjaan ini dipilih karena seluruh aktivitas dilakukan secara berulang setiap hari, membutuhkan kecepatan kerja yang tinggi, serta mengharuskan barista berdiri selama kurang lebih 8 jam dalam satu shift. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Yap, desain stasiun kerja saat ini. Pada stasiun kerja ini terdapat beberapa fasilitas utama seperti mesin espresso, eh, kemudian ada grinder juga di situ, kemudian ada area barnya, ada chillernya di sebelah kanan, kemudian ada area finishing, kemudian ada area pickup ada di sebelah kiri. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa kondisi yang kurang ergonomis. Yang pertama itu barista bekerja dengan posisi berdiri selama kurang lebih 8 jam. Kemudian yang kedua, beberapa bahan baku masih ditempatkan pada rak bagian bawah sehingga pekerja harus sering membungkuk. Kemudian yang ketiga, ada area kerja terasa sempit terutama ketika jam sibuk sehingga ruang gerak menjadi terbatas. Selain itu, lantai lantai juga terkadang licin akibat tumpahan minuman sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada alur kerja atau flowchart dari barista, alur kerja barista for Coffee. Slide ini menunjukkan alur kerja seorang barista dalam membuat satu minuman. Proses dimulai dari menerima pesanan pelanggan, kemudian mengambil cup dan menempelkan label pesanan. Setelah itu menyiapkan bahan-bahan, melakukan ekstraksi espresso menggunakan mesin, kemudian mencampurkan seluruh bahan sesuai resep. Selanjutnya minuman diberi es atau topping jika diperlukan, lalu cup disegel menggunakan mesin seller. Terakhir, minuman diletakkan di area pickup untuk diambil pelanggan. Secara umum, alur kerja sudah baik, namun masih terdapat beberapa aktivitas yang menyebabkan gerakan tambahan yang sebenarnya dapat dikurangi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, analisis desain stasiun kerja. Ya, dari hasil analisis desain stasiun kerja ditemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah reach distance yang terlalu jauh karena beberapa bahan berada di lokasi yang berbeda sehingga barista harus sering berpindah tempat. Jadi harus sering bolak-balik.
Kemudian yang kedua ada posisi berdiri dalam waktu lama menyebabkan kelelahan pada kaki dan punggung. Kemudian yang ketiga, area kerja yang sempit meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan antar barista saat bekerja bersamaan. Kemudian yang keempat, beberapa bahan masih disimpan pada rak bawah sehingga pekerja harus sering membungkuk. Semua kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi kerja dan meningkatkan risiko gangguan ergonomi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada analisis cara kerja. Dari sisi metode kerja, masih ditemukan beberapa aktivitas yang belum efisien. Contohnya saat mengambil bahan baku, barista harus bolak-balik karena posisi penyimpanan berjauhan. Saat mengambil bahan di rak bawah, pekerja harus berulang kali membungkuk. Kemudian terdapat walking distance yang cukup panjang ketika berpindah antar area kerja. Pada jam sibuk atau peak hour, seluruh aktivitas dilakukan dengan terburu-buru sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Akibatnya, waktu proses menjadi lebih lama, kelelahan meningkat, dan potensi human error juga bertambah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, untuk slide selanjutnya ada analisis ergonomi. Jika dilihat dari aspek ergonomi, terdapat beberapa bagian tubuh yang paling banyak menerima beban kerja. Di antaranya adalah leher, bahu, pinggang, lutut, dan pergelangan tangan. Hal tersebut disebabkan karena pekerja harus berdiri statis dalam waktu lama, sering membungkuk, sering menjangkau benda yang terletaknya jauh, serta melakukan gerakan tangan yang berulang. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dapat meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal atau cedera pada otot dan sendi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, slide ke-10. Ya, untuk di slide 10 ini ada usulan perbaikan desain stasiun kerja. Perbaikan yang pertama yang saya usulkan adalah melakukan penataan ulang layout stasiun kerja. Sebelumnya posisi cup, sirup, mesin espresso, dan topping masih berjauhan. Setelah dilakukan perancangan ulang, seluruh peralatan disusun mengikuti urutan proses kerja. Dengan demikian, barista tidak perlu banyak berjalan atau mencari peralatan. Manfaatnya juga adalah mengurangi walking distance, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian untuk slide selanjutnya, ya ada usulan perbaikan ergonomi. Selain layout, saya juga mengusulkan perbaikan dari sisi ergonomi. Yang pertama, barang yang paling sering digunakan ditempatkan pada tinggi pinggang hingga bahu agar mudah dijangkau tanpa harus membungkuk. Terus kemudian yang kedua, menambahkan anti fatigue mat pada area berdiri. Alas ini berfungsi mengurangi tekanan pada kaki sehingga pekerja tidak cepat lelah ketika harus berdiri dalam waktu yang lama. Dengan perbaikan ini diharapkan kenyamanan kerja dapat meningkat. Kemudian untuk lanjut ke slide selanjutnya, slide untuk slide selanjutnya ada usulan perbaikan cara kerja. Usulan berikutnya adalah melakukan standarisasi metode kerja. Urutan kerja yang saya sarankan dimulai dari menyiapkan cup terlebih dahulu, kemudian menyiapkan seluruh bahan yang diperlukan. Setelah itu melakukan ekstraksi espresso, proses mixing, dan terakhir menyerahkan pesanan kepada pelanggan. Dengan adanya standar kerja, gerakan menjadi lebih sistematis, waktu proses lebih singkat, dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dapat dikurangi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Ya, pada slide selanjutnya ini ada usulan K3, keselamatan kerja. Dari sisi keselamatan kerja juga terdapat beberapa potensi bahaya seperti lantai licin, akibat tumpahan minuman, air panas, dan mesin espresso yang memiliki suhu tinggi. Untuk mengurangi risiko tersebut, saya mengusulkan beberapa tindakan. Yang pertama itu menggunakan alas anti-slip. Kedua, menerapkan SOP pembersihan tumpahan minuman. Kemudian yang ketiga, melakukan safety briefing secara rutin. Kemudian yang keempat, menggunakan sepatu anti-slip bagi seluruh barista. Dengan langkah tersebut, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, perbandingan sebelum dan sesudah. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah usulan perbaikan, terdapat beberapa perubahan positif.
frekuensi membungkuk menjadi lebih sedikit, kemudian juga jarak gerak pekerja menjadi lebih pendek, kemudian kelelahan fisik juga berkurang, produktivitas kerja meningkat karena waktu proses menjadi lebih efisien. Selain itu, aspek keselamatan kerja juga menjadi lebih baik. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa stasiun kerja barista Forekopi masih memiliki beberapa permasalahan ergonomi, terutama posisi berdiri terlalu lama, aktivitas membungkuk berulang, dan tata letak peralatan yang kurang efisien. Melalui usulan redesign layout, penyusunan rak yang lebih ergonomis, penggunaan anti-fatigue mat, serta standarisasi metode kerja, diharapkan produktivitas meningkat, kenyamanan kerja menjadi lebih baik, dan risiko kecelakaan maupun cedera kerja dapat dikurangi. Demi- Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.